Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel TV Gus Muhammad. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk dapat update terbaru dari channel TV Gus Muhammad. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Semua mengandung ayat, semua mengandung pertanda. Ada ayat yang tersurat berupa Al-Quran dan ada ayat yang tersirat berupa alam semesta. Saya ingat dulu suatu cerita di mana ada setan dan temannya. Suatu ketika setan ini berjalan-jalan. Kemudian dia melihat orang yang sedang mengambil kepingan kebenaran, yang sedang mengambil koin kebenaran, sedang mengambil kepingan kebenaran atau sedang mengambil koin kebenaran. Kemudian teman setan ini berkata, "Wahai setan, kenapa dia tidak kau halangi? Kenapa dia tidak kau cegah? Kenapa dia kau biarkan? Dia akan mencari kepingan kebenaran, dia mencari koin kebenaran. Kenapa nggak kamu cegah, kok kamu malah biarkan? Apa fungsimu ganti setan? Apa fungsimu sudah berubah? Bukankah kau tidak senang dengan orang-orang yang menjalani kebenaran? Kalau menurut kebenaran itu ada 3. Kebenaran menurut pribadi belum tentu benar menurut Allah. Apa contohnya? Aku berhak membalas karena dia nyakiti saya. Berhak. Ya pribadi ini benar. Dia akan saya sakiti, saya hina, saya tendang, saya dolimi, saya curi barangnya, saya macam-macam. Itu benar menurut pribadi. Ya belum tentu benar menurut Allah. Yang kedua ada yang kebenaran menurut umum. Apa contohnya? Umumnya masyarakat di tempat tinggalnya, di daerahnya, biasanya kalau ada orang meninggal atau enggak ketika malam takbiran, umumnya pada minum, pada karaoke. Nah itu kadang-kadang kebenaran menurut umum. Tapi ya nggak benar menurut Allah. Dan kebenaran yang hakiki adalah kebenaran mutlak, yaitu yang menurut Allah. Dan yang menurut Allah lah itulah yang paling benar. Ketika Ibnu Muljam membunuh Sayyidina Ali, nggak tanggung-tanggung, padahal Sayyidina Ali itu adalah sahabatnya. Sayyidina Ali, padahal Rasulullah menjamin 10 sahabatnya yang dari lisan Rasulullah dijamin masuk surga. Siapa aja itu? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Dan plus itu juga mantunya Rasulullah. Tapi sama Ibnu Muljam ini gak tanggung-tanggung. Dia itu hafal Quran, hafid
Quran dan dia puasa, ya, puasa Senin Kemis seumur hidupnya. Bacaan Quran, hafal. Hafal sekali. Tapi ketika dia kena merasa dirinya benar, merasa dirinya taat, merasa dirinya soleh, inilah yang menjadi perkara. Sehingga Ibnu Muljam membunuh Sayyidina Ali. Bahkan dalam riwayatnya, Ibnu Muljam tidak pernah mengaku bersalah. Ali ku gak sesuai dengan Al-Quran, Ali gak sesuai dengan Rasulullah, dan darahnya pun halal. Iku Sayyidina Ali dianggap kufur, dianggap gak sesuai, padahal iku mantune Rasulullah. Dan Rasulullah sendiri pun ngomong Sayyidina Ali ku gudake pintunya ilmu. Lu sik divonis salah. Siapa yang mau salah? Orang-orang yang merasa dirinya soleh, orang-orang yang merasa dirinya taat. Akhirnya apa? Diintai Sayyidina Ali. Diintai. Wah, jam berapa ini? Jam berapa? Dipuntutin, dikuntitin terus. Akhirnya siaplah ini. Matang-matang perencanaannya. Udah punya rencana. Ntar Ali lewat sini akan saya tikam. Pas ketika mau azan subuh, Sayyidina Ali berangkat ke masjid. Begitu lewat situ, maka Ibnu Muljam membunuh Sayyidina Ali. Apakah orang kafir yang bunuh? Tidak. Apakah orang musyrik yang bunuh? Tidak. Yang membunuh Sayyidina Ali adalah orang yang soleh dan orang yang merasa dirinya soleh, orang yang merasa hafal Quran, orang yang merasa dekat, orang yang merasa taat. Ibnu Muljam adalah hafid Quran, orang yang hafal Al-Quran, dan dia puasa Senin Kemis sepanjang hidupnya. Begitu ditangkap, diadili, sama sekali Ibnu Muljam tidak mengaku dirinya bersalah. Dia benar. Saya benar. Saya negakkan kalimatullah. Saya sesuai dengan hadis Rasulullah. Saya sesuai dengan bimbingan Rasulullah. Saya sesuai dengan Al-Quran. Seakan-akan dirinya menyesuaikan. Yang ngoreksi kan bukan dirinya. Kau merasa taat, tapi kalau Allah ngomong taat mau apa? Yaitu tadi. Sama orang sekolah nulis ulangan, ya kan, ditulis-tulis sendiri, dijawab-jawab sendiri, dinilai-nilai sendiri. Saya benar. Bahkan sampai dihukum pancung pun Ibnu Muljam tetap tidak mengaku dirinya bersalah. Saya ulang lagi. Kenapa tidak kau halangi? Balik cerita awal. Bukankah dia mencari kepingan kebenaran? Bukankah dia mencari koin kebenaran? Kenapa enggak kau halangi? Apa jawab setan? Ngapain tak halangi? Biarin aja. Lama-lama jika dia akhirnya merasa dirinya benar. Jika dia sudah merasa dirinya benar, udah saya nggak perlu ngoda. Merasanya tadilah yang akan menyesatkan dirinya. Merasanya tadilah yang akan menyesatkan dirinya. Aku gak perlu
kudo. Dia mencari kebenaran, silakan aja. Kok gak kamu halangi si setan? Enggak, ngapain tak halang. Kok gak kamu cegah, ngapain tak cegah. Ntar juga dia akan merasa dirinya paling benar. Jika dia sudah masuk merasa diri paling benar, ngapain tak kudo. Maka merasa kebenarnya tadilah yang akan menjauhkan dirinya dari Allah. Merasa benar itulah yang akan menjauhkan dari kebenaran ilahi. Nenek moyangku iblis itu terkutuk karena merasa dirinya benar. Begitu merasa dirinya benar, merasa dirinya baik, merasa dirinya suci. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Taat itu bagus, taat, cakep. Ibadah itu cakep sekali, puasa cakep, zikir cakep, qiyamul lail cakep, bagus, uzlah bagus, riyadhah bagus, bagus semua, cakep lah. Zikir, qiyamul lail, sholat malam, sholat taubat, sholat hajat, puasa cakep. Selagi belum ketempelan sifat merasa. Sekali lagi, taat itu bagus. Tapi jika kau merasa dirimu taat, kau kejebak oleh syaitonia. Ibadahmu ibadah syaitonia. Jika kau merasa dirimu taat, kau akan menganggap dirimu merasa suci. Kau menganggap dirimu merasa lebih dekat. Taat itu bagus. Tapi lek kena rumongso taat, kamu akan merendahkan orang lain. Ya. Soleh itu bagus. Bagus, cakep, baik. Tapi jika dirimu merasa soleh, dirimu merasa alim, maka kau akan menghina orang lain. Kau akan merendahkan orang lain. Merasamu itulah yang membuat kamu jauh tergelincir. Ibadahmu bagus, bagus ibadah. Tapi jika kamu merasa ibadah, ya, jika kamu merasa ibadah, maka kamu terjebak oleh sifat kesombongan. Mantawaddoa rafa'ahullah wa man takabbara. Barang siapa yang merendahkan dirinya, Allah akan mengangkatnya. Wa man takabbara, barang siapa yang dirinya sombong, rumongso api, rumongso alim, rumongso taat, merasa alim, merasa taat, maka Allah akan merendahkannya. Jeglek, tahu-tahu jeglek, gak sesuai dengan harapannya. Bagus. Taat itu bagus, sangat bagus. Selagi belum masuk sifat merasa. Tapi juga sudah masuk sifat merasa alim, merasa soleh, merasa dekat. Apa yang terjadi? Takabur. Ketika takabur, apa? Merendahkan orang lain, menghina orang lain. Akhirnya menghakimi orang lain, memvonis orang lain. Karena apa? Karena kau kemasukan setanmu yang bernama rumongso, setanmu yang bernama merasa. Sedekah itu api, memberi itu api. Ya, sedekah itu bagus, zakat itu bagus, memberi itu bagus. Tapi jika kamu merasa memberi, maka kau akan meminta imbalan orang yang kau beri. Ya, memberi itu bagus. Tapi ketika kau merasa memberi, maka kau akan minta imbalan kepada orang yang kau beri. Cuma udah saya kasih
dia tetap aja gak menghormati saya, gak ingat kebaikan saya. Ya, seorang anak merasa memberi ibunya, memberi bapaknya, sering dikasih orang tua, tapi sering memberi, tapi sering merasa memberi orang tuanya, akhirnya apa? Undat. Akhirnya apa? Omongannya kasar kepada orang tuanya, omongannya menyakitkan hati, semintanya selalu dihormati. Gak kebalik, Cak. Gak kebalik, bro. Apa yang kau beri? Orang tuamu yang memberi. Gak pernah menghitung-hitungnya, tapi kamu malah menghitung. Seberapa coba hitung? Sebanding gak? Makanya ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan sholat, ada yang membatalkan wudhu, dan ada yang membatalkan pemberian atau kebaikan. Apa itu? Mengundat atau mengungkit orang yang kau beri sehingga membuat dia sakit. Memberi bantuan itu bagus, baik. Tapi jika kau merasa dirimu memberi, kau akan minta penghargaan, minta kesanjungan, minta dihormati, minta dilayani. Astagfirullahaladzim. Bahkan kepada orang tuamu sendiri pun. Ya, bahkan kepada orang tuamu sendiri pun. Ketika kau memberi orang tuamu, kau minta dihormati, kau minta dilayani. Ya Allah. Itu orang tuamu, bukan pelayanmu. Sekali lagi, itu orang tuamu, bukan pelayan. Kau minta apa? Minta diberi. Ya, minta dilayani. Minta dihargai, minta dihormat. Sekali lagi, memberi bantuan itu baik. Tapi jika kamu merasa memberi bantuan, maka yang terjadi adalah syaitonia. Kau akan mengharapkan imbalan dari orang yang kau beri. Kau akan mengharapkan penghargaan, kebaikan dari orang yang kau beri. Ini ikhlas namanya. Beginikah ikhlas? Kau minta imbalan kepada orang yang kau perbuat baik. Jika dia temanmu, kau berharap agar temanmu juga menghormatimu, memberikan kebaikan kepadamu. Itulah bahayanya sifat merasa. Taat itu bagus, soleh itu bagus, dzikir itu bagus, memberikan bantuan padahal ada dalilnya intan surullah yang surkum. Jika kamu menolong agama Allah, jika kamu menolong hamba-hamba Allah, maka Allah akan maka Allah akan menolongmu dan akan menguatkan kedudukanmu. Ya, barang siapa, jika kamu menolong hamba-hamba Allah, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan Allah akan menguatkan kedudukanmu. Tapi lek wis dirumongso, aku rumongso bantu, aku wis rumongso tak, aku sudah merasa memberikan bantuan kebaikan, tapi kok hasilnya begini, tapi kok dia nggak ngormatin saya, dia nggak menghargai saya. Katanya ikhlas. Lah kok sih mengharapkan penghargaan dari orang yang kau beri, ya kok masih mengharapkan dilayani kepada orang yang kau beri. Apakah itu ikhlas? Kok lucu? Ya, merasa memberikan bantuan. Sampai orang tuanya itu disuruh menghormati. Karena merasa si anak ini sudah memberi kepada orang tuanya, sudah memberikan terbaik. Nggak ingat apa yang diberikan orang tua kepadanya.
Baru sebulan ngirim 500, wis rumangsa niku apik. Sebulan niku. Baru sebulan ngirim 500. Baru sebulan ngirim 500. Begitu pulang gue minta dihargai orang tua. Minta dihormati orang tuanya. Minta diinget-inget jasanya kepada orang tua. Kan gak mikir tak? Jasa orang tuamu kepadamu. Apa kamu bisa menghitungnya? Kamu memberi uang 500 sebulan. Orang tuamu, dia memberikan tenaga ketika mengandungmu. Dia memberikan jiwanya ketika menyusuimu. Dia mencebokimu, memberikan pakaian kamu. Orang tuamu pincang-pincang belain kamu. Sampai semper-semper belain kamu. Dari kecil hingga besar. Ya tenaga, ya pikiran, ya harta, ya keringat, ya doa. Mikir kalau orang tuamu seperti itu. Tapi yang kau ingat karena kamu ketempelan sifat merasa aku sudah berbuat baik kepada orang tuaku. Saya sudah ngirim sebulan 500. Saya sudah ngirim sebulan 300. Wah, saya kalau ngirim setiap tahun. Ngirim apa? Ngirim roti. Cuma ngirim roti. Apakah sebanding? Terus mengharapkan penghargaan atau penjasaan. Astagfirullahaladzim. Sangat jauh, bro. Nggak sesuai, gak nutut. Kau begitu kejam. Sekali lagi, taat itu baik, soleh itu baik, selagi kau belum ketempelan sifat merasa. Merasa itulah yang namanya syaitonia. Jika kau merasa dirimu taat, maka kau akan menghina orang lain. Kau akan merasa dirimu suci, merasa dirimu bersih. Mirip dengan iblis. Iblis itu dikalahkan dengan sifat merasanya. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Berhati-hatilah dengan sifat merasa. Berhati-hatilah dengan sifat rumongso. Jika sudah kena sifat rumongso, hancur hidupmu. Di situ tidak ada keikhlasan. Malah kau menilai dirimu sendiri. Ibnu Muljam terjebak sifat merasa. Merasa alim, merasa soleh, merasa ahli Quran, merasa ahli hadis, merasa ahli jihad. Akhirnya apa? Sayyidina Ali pun dibunuh oleh Ibnu Muljam. Padahal apa? Ibnu Muljam ini adalah orang yang taat. Orang yang hafal Quran zaman itu, zaman sahabat Rasulullah, belum ada, jarang sekali orang yang hafal Quran. Karena gak ada percetakan. Dan Ibnu Muljam ini jago. Dia hafal Al-Quran. Dia sanan kemis seumur hidupnya. Tapi ketika Ibnu Muljam kena sifat rumongso, merasa paling, akhirnya apa? Ditujukanlah kepada Sayyidina Ali bahwa Ali gak sesuai dengan hadis, Ali gak sesuai dengan sunatullah, Ali gak sesuai sunnah Rasulullah, Ali darani halal. Bahayanya sifat rumongso, bahayanya sifat merasa. Apabila sudah ketempelan sifat merasa, maka hilangkanlah. Karena apa? Sifat merasa banyak yang menghancurkan. Ya. Merasa. Qarun rumangsa pinteri jalan. Loh,
Aku mendapatkan waktu, padahal waktu itu dia melarat, gak punya apa-apa. Wong masih satu CS dengan Nabi Musa, kemana-mana sama Nabi Allah Musa. Dan Musa pun kadang sharing omong-omongan sama Qarun untuk menghadapi Bani Israel. Karena apa? Kaum Bani Israel kaum ngeyel, senengane takon. Wis jelas sik takon, wis jelas sik tuwakon maneh. Karena apa? Kebanyakan bertanya membuat matinya hati. Mungkin dia doa, ibadah, dan mohon kepada Nabi Musa, mohon kepada Allah agar diberikan kekayaan. Dengan janji, aku lek sugih tak bantu perjuanganmu Musa, tak bantu wong Bani Israel itu dengan sepertiga dari harta kekayaan. Waktu itu belum perjalanan orang-orang tirakat berapa tahun majelis kemudian Allah mengabulkan alam bertasbih sehingga Qarun merasa makom karena dia ini enggak bisa mendulang maka Ghazali Al-Fatihah. Allah pun meninggikan derajat dengan semakin terus makan jadi rumus ini derajat itu rumus sudah meninggal derajat begitu sudah kaya. Bahkan dalam hikayat itu kunci gudang atau air kunci gudang Qarun kunci gudang Mbah iku suruh Romo orang bodyguard mau mandi persiapan dibekuk Mas seluruh gudang Ibnu mulai bermeditasi kunci inilah seberapa situasi satu gudang makom Pangeran gudang harta itu ada berapa Mbah Ghazali dan Qarun pun nggak Mas Yawan ada orang tirakat rendam air waktu Bisalil Bisalil begitu Allah sudah memberikan kekayaan kepadanya kepada Qarun Binario sedang dia bertidur di tengah anak akan Kali. membantu perjuangan Nabi Musa dan akan membantu orang-orang ini Israel baru Kiwarjo untuk kemakmuran bersama ternyata meleset. Salah apa juga sama meleset. ini sedang bertiduran di mengingkari janjinya. Oleh Allah Kali. sing ngomong ngono kebanyakan manusia itu Mengapung. mengingkari janjinya. Sampai dijanjini manusia percaya ya keliru tadi. nah Dipercaya manusia. Dijanjini manusia gak percaya. Sing sampean percaya itu janjini Allah. Ya harusnya yang dipercaya itu janjinya Allah, bukan janjinya manusia. Allah Akbar Allah sendiri gak percaya dengan manusia. Allah sendiri gak percaya. Kebanyakan manusia itu mengingkari janji. Jangan percaya Sebab kita Kanjeng Romo Inaj percaya janjinya. Akhirnya apa? Begitu kaya tidak jalan manusia. Tapi jatuh turun di luar dugaan. kita mulai bertawakkul di samping air
kurang jangan bayar. Bayar motornya. Katanya kamu mau membantu manusia untuk berjuang. Katanya kamu akan memberikan sepertiga dari hartamu jika Allah memberikan kekayaan. Loh, enggak. Musa, aku oleh ini sih karena kepintaran kita dalil di Romo. Saya bisa begini, bisa mendulang logam ini. Ini karena kepintaran, karena kerja. Masa ini karena sempurna. Aku sempurna. Rapat-rapat majelis Jadi merasa alam aku tasbih kepintaran karena kerja keras, majelis Syria alam karena tasbih kepandaian. pimpinan Kiai Gus Muhammad Tak ingat berapa kali Suryadi kalau Allah gak buka jangan nuruti susah. berlokasi di Seberapapun pandai Bekasi. jika Allah ngomong susah kamu, Allah gak buka kata apa? Ya susah. Ketika korun susah taat, ya masih dibuka pintu kemiskinan. Sampai dia doa agar Allah memberikan kekayaan. Plus dibantu juga oleh Nabi Musa agar korun memberikan kekayaan. Karena janjinya korun apa? Janjinya korun apabila Allah memberikan kekayaan kepadanya, maka sepertiga dari hartanya, bukan penghasilan loh, sepertiga dari hartanya Tetap ya, semangat. akan dibuat berjuang, akan dibuat membantu orang-orang Bani Israel. Tapi begitu dijawab, korun ketempelan sifat rumongso, iki rumongso kepinteranku, iki rumongso kerja kerasku, enak ae Musa dateng-dateng ngambil sepertiga. Jadi kalau 1 juta sepertiganya 300 lebih ya. Itu contoh kecil aja. Enak ae Musa. Gak gelem. Tadi akhirnya tragis. Merasamulah yang akan membunuhmu. Merasamulah yang akan membuatmu sengsara. Karena sifat merasa dirimu baik, sifat merasa dirimu memberi, sifat merasa dirimu paling taat, sifat merasa dirimu paling pintar, sifat merasa dirimu paling soleh, paling alim, itulah yang membuat dirimu akan menderita. Sekali lagi, penderitaanmu, kesusahanmu, gelapmu tergantung dari sifat merasamu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis aja Warakat. Oke, Mas Trio. Sing ngarep pengen katon ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan update terbaru. Terima kasih.